Di usia senjanya, Payan Siahaan masih belum mendapat jawaban atas 1000 tanya tentang nasib anak keduanya, Ucok Munandar Siahaan. Ucok tak pernah lagi pulang sejak 25 tahun silam. Ucok tak sedang merantau. Dia satu dari 13 orang korban penculikan dan penghilangan paksa tahun 1997 dan 1998 yang hingga kini tak diketahui keberadaannya. Mahasiswa STIE Perbanas Jakarta itu terakhir terlihat oleh kawannya pada 10 Mei 1998. Saat itu tengah berkobar gerakan reformasi. Setelah itu, Ucok hilang bak ditelan bumi. Kami cari-cari loh semuanya kan, cari-cari semua pemilih semua segala macam. Terus nggak ada kan, terus kita jangan-jangan waktu dia itu di luar mungkin ditangkap sama tentara, karena waktu itu polisi kan masuk barak kan, nggak ada keluar. Ini kita carilah ke polsek, polres, kemudian ke kodim gitu, nggak ada. Payan masih merawat harapan, menanti keajaiban. Ada yang datang membawa kabar tentang anak bungsunya. Nanti karena itulah saya bilang kan kartu keluarganya namanya masih ada. Jadi seperti sekarang mau pilkada atau pemilu, undangan untuk dia untuk memilih selalu ada. Merujuk catatan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), ada 23 orang yang dihilangkan secara paksa dalam periode 1997 sampai 1998. 9 orang dilepaskan, 1 orang dinyatakan meninggal, dan 13 lainnya hingga kini tak diketahui keberadaannya, termasuk Ucok Munandar. Mereka adalah para aktivis 98 yang menjadi target operasi penculikan oleh tim kecil Komando Pasukan Khusus Kopassus yang dinamai Tim Mawar. Tim Mawar bilang bahwa tim Mawar 11 orang itu yang ditahan itu, yang dihukum itu, mengatakan kami hanya menculik yang 9 orang itu, ya udah kami kembalikan. Nah, kami memang salah. Ya makanya kami dihukum gitu loh. Jadi artinya karena begini ya, Mahmil itu kan tidak melakukan rekonstruksi, tidak memanggil saksi. Pokoknya mereka akui, udah memang kami culik, udah dihukum sesuai dengan pasal-pasal mereka. Bersama istrinya, Payan telah menempuh beragam upaya untuk mendapatkan jawaban. Berbagai audiensi dengan pemerintah telah dilakukan. Namun hingga kini, negara belum juga mampu menjelaskan nasib Ucok serta 12 orang lainnya. Kami kan mendesak untuk Komnas HAM, bagaimana status kami gitu kan. Karena kalau tidak dilakukan penyidikan berarti kasus ini tertunda-tunda terus. Payan kini berjuang sendiri setelah istrinya dipanggil Yang Kuasa pada Februari lalu. Kan gini, saya bilang kan waktu itu kan dia di ICU lah ya, di ICU kan sudah kritis banget lah. Saya bilang, kalau misalnya kamu juga sudah pergi, saya tetap berjuang itu sampai titik darah saya yang perhabisan, juga saya akan perjuangkan. Setelah saya ngomong begitu di kupingnya, baru dia lepas. Payan mendesak pemerintah memberi kejelasan terkait status Ucok dan menuntaskan penyelesaian kasus ini lewat jalur hukum. Non-yudisial saya terima karena toh yudisialnya itu tinggal satu lagi, yang yaitu pembentukan pengadilan HAM ad hoc. Kan sebenarnya kalau yudisialnya kan menghukum pelaku. Nah sekarang korban, bagaimana korban ini? Masa kita nunggu-nunggu pengadilannya padahal korban sudah menderita, banyak yang sudah meninggal kan. Keluarga korban penculikan dan penghilangan paksa tergabung dalam Ikatan Keluarga Orang Hilang Indonesia (IKOHI). Baik yudisial maupun non-yudisial itu kan sangat-sangat penting ya, semuanya memang harus kita capai gitu. Tapi kan kita juga sudah lihat sendirilah bagaimana susahnya untuk mencapai yang namanya yudisial. Di Indonesia ini kan sangat-sangat kebal ya kan. Perjuangan panjang dan melelahkan Maria Katarina Sumarsih untuk sang anak Benardius Realino Norma Irmawan alias Wawan jadi gambaran nyata betapa kasih ibu benar-benar sepanjang hayat.
Wawan, anak sulung Sumarsih, jadi korban penembakan tragedi Semanggi 1, 13 November 1998. Mahasiswa Universitas Atmajaya Jakarta ini turun ke jalan sebagai relawan dalam demo menolak sidang istimewa MPR 1998. Banyak orang bercerita pada hari Jumat sejak pagi, Wawan menggunakan ID card tim relawan untuk kemanusiaan. Nah, kemudian saya mencari kesaksian. Banyak orang mengatakan bahwa pada saat itu ada tentara masuk ke dalam kampus, kemudian ada korban yang jatuh. Wawan tanya, Pak, itu ada korban jatuh, boleh ditolong atau tidak? Boleh, silahkan, boleh, silahkan. Kemudian setelah Wawan mengeluarkan bendera putih dari dalam tasnya, dilambe-lambekan sambil menghampiri korban, Wawan ditembak. 25 tahun berlalu, Sumarsih masih terus merawat kenangannya bersama Wawan. Ini saya lihat ada piring ini. Ya, jadi Wawan itu setiap saat selalu ada di hati saya. Kalau saya sedang lelah, saya suka nyebut nama Wawan. Nah, Wawan, ibu lelah. Ibu lelah, Wawan. Terus kemudian dalam pikiran saya, orang meninggal itu kan sebenarnya kan hanya masih hidup, hanya pindah pindah suasana ya. Kalau dulu di dunia, sekarang dia sudah di surga. Kalau menurut saya ya. Jadi Wawan masih ada. Kalau misalnya Wawan pulang lapar ya, kan tinggal buka piring, minum, buka tudung saji, dia langsung makan.